Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini saya akan memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Nur Fadila Azhara, NIM PO 713402200071 dari kelas 1B. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan materi tentang mikroskop, spektrofotometri, ELISA, HPLC, dan GCMS. Mikroskop. Pengertian mikroskop. Mikroskop adalah alat laboratorium yang digunakan untuk mengamati benda yang sangat kecil dan benda yang tidak tampak oleh indera penglihatan secara langsung. Ukuran bayangan atau gambar yang dihasilkan oleh mikroskop dapat mencapai jutaan kali ukuran benda hasilnya. Fungsi mikroskop untuk mengamati objek yang ukurannya sangat kecil hingga mata manusia tidak akan mampu untuk melihatnya. Prinsip kerja mikroskop. Mikroskop menggunakan dua buah lensa positif, lensa cembung. Lensa yang terletak di dekat mata, lensa bagian atas disebut lensa okuler, sedangkan lensa yang terletak dekat dengan objek pada yang diamati, lensa bagian bawah, disebut lensa objektif. Hal yang perlu diingat adalah fokus pada lensa objektif lebih pendek dari fokus pada lensa okuler. Bagian-bagian mikroskop yaitu lensa objektif, lensa okuler, tubus okuler, sumber cahaya bisa juga menggunakan cermin, diafragma, kondensor, kaki mikroskop, lengan mikroskop, meja benda, penjepit, makrometer, dan mikrometer. Inilah contoh dari gambar mikroskop. Spektrofotometri. Pengertian spektrofotometri adalah merupakan suatu metode untuk analisis struktur kimia secara kualitatif dan kuantitatif. Fungsi spektrofotometri adalah digunakan untuk mengukur transmitan atau absorban suatu sampel sebagai fungsi panjang gelombang. Tiap media akan menyerap cahaya pada panjang gelombang tertentu tergantung pada senyawa atau warna terbentuk. Prinsip kerja spektrofotometri. Bekerja dengan melewati berkas cahaya melalui sampel untuk mengukur intensitas cahaya sampel. Bagian-bagian dari spektrofotometri yaitu sumber cahaya, monokromator, sampel kompartemen, detektor, amplifier, indikator. Baiklah, ini adalah contoh gambar dari spektrofotometri. ELISA. Pengertian ELISA. Enzim liquid immunosorbate assay atau disebut dengan ELISA adalah teknik assay yang berbasiskan plat atau lempengan yang dirancang untuk mendeteksi dan kuantifikasi peptida, protein, antibodi, dan hormon. Fungsi ELISA untuk mengetahui ekspresi protein, reaksi imunitas, respon imun. Prinsip kerja enzim. Prinsip dasar reaksi ELISA adalah mereaksikan antigen dengan antibodi yang berlabel enzim yang kemudian ditambah dengan substrat sehingga akan dihidrolisis menjadi presipitat warna yang dapat dideteksi menggunakan ELISA radar. Bagian-bagian dari ELISA yaitu mikroplat, pengencer sampel, kontrol, standar atau kalibrator, konjugat, substrat, stop-sulation, wash buffer, product description, certificate of analysis. Baiklah, ini adalah gambar dari ELISA. HPLC. Pengertian dari HPLC adalah merupakan alat yang digunakan untuk menentukan berbagai senyawa kimia dengan metode pemisahan. Fungsi dari HPLC. HPLC dapat digunakan untuk menguji sampel makanan dan minuman seperti beberapa zat adiktif, pewarna, pengawet, perasa, dan lain-lain, obat-obatan, pewarna tekstil, pestisida, lemak babi, protein, vitamin, karbohidrat, gula, kafein, plasma, dan sebagainya. Prinsip kerja HPLC adalah pemisahan komponen analit berdasarkan kepolarannya. Setiap campuran yang keluar atau terdeteksi dengan detektor dan direkam oleh bentuk kromatogram. Bagian-bagian dari HPLC adalah solvent organizer, high pressure pump, auto sample,
kolom oven, detektor UV vis. Baiklah, ini gambar dari alat HPLC. GCMS. Pengertian GCMS adalah gas kromatografi mass spektrometri, merupakan instrumen gabungan dari alat GC dan MS. Sampel akan diidentifikasi terlebih dahulu dengan alat GC, kemudian diidentifikasikan dengan alat MS. GC dan MS digunakan untuk pemisahan alat mendeteksi komponen-komponen campuran yang mudah menguap. Fungsi dari GCMS. GC dan MS digunakan untuk memisahkan dan mengidentifikasi komponen-komponen campuran yang mudah menguap. Prinsip kerja GCMS adalah sampel yang berupa cairan diinjeksikan ke dalam injektor, kemudian diuapkan. Sampel yang berbentuk uap dibawa oleh gas membawa menuju kolom untuk proses pemisahan. Setelah terpisah, masing-masing komponen akan melalui ruang pengion dan dibombardir oleh elektron sehingga menjadi ionisasi. Bagian-bagian dari GCMS yaitu gas pembawa yaitu karir gas, injektor, kolom, ruang pemanas, roster, dan detektor. Baiklah, ini gambar dari alat GCMS. Baiklah, itulah sekian dari pengertian alat-alat yang saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.